Ya, jaringannya kayaknya stabil ini ya. Kita lanjut ke section berikutnya, bicara tentang harga dari sebuah computation ya, cost of computation. The reason for smart algorithm ya, alasan dari algoritma satu dikatakan sebagai smart atau tidak. Pendekatannya di sini nanti pada banyaknya langkah yang diambil oleh sebuah program ya. Ya, kita masuk di sini in programming ya. Apa artinya? Di dalam pemrograman ada namanya function consists of operation. Jadi kalau kita ngoding sebuah fungsi terdiri dari beberapa baris perintah gitu ya. Jadi fungsi ini terdiri dari beberapa operasi. And due to the way that traditional computer work ya. Jadi di sini dan karena bagaimana cara kerja dari komputer tradisional ya, di sini dikatakan different function use different amount of processing time ya. Jadi fungsi yang satu dengan fungsi yang lain memiliki waktu pemrosesan yang berbeda ya. The more computation required, the more expensive the function is. Jadi nanti kita bicara ya harga dari sebuah computation berdasarkan dari nanti ada namanya big O notation ya, ada namanya big O notation. Nah ini dia. Anda pernah ketemu dengan terminologi ini, namanya adalah big O notation ya. Jadi ini adalah digunakan untuk mendescribe the complexity of a function ya. Jadi big O notation digunakan untuk menggambarkan kompleksitas dari sebuah fungsi atau suatu algoritma. Ya, di sini dikatakan big O notation model the number of operation requires the input size increase. Jadi yang pertama big O ini akan memodelkan apa artinya di sini? Jumlah operasi yang diperlukan ya, yang dilakukan ketika input bertambah. Anda dapat struktur data enggak? Enggak ya? Dapat mata kuliah struktur data enggak ya? Di struktur data itu dibahas ya tentang big O notation ya, bagaimana kita misalnya di searching gitu ya, kita nyari suatu data tapi nanti inputnya beda, kalau inputnya cuma 10, inputnya 100, inputnya 1000 ya. Oke, di sini ada beberapa contoh ya dari kompleksitas yang kita bicarakan. Yang pertama namanya adalah a single operation ya. Satu perintah, apa artinya di sini? Satu perintah misalnya print hello world ya, misalnya ada perintah kalau di Java tuh kayak gimana? System out println gitu ya kalau di Java ya. Println, kemudian di sini ada ininya, kalau di Python cuma print doang, print. Kemudian seperti ini, kalau di C++ apa? Cout ya. Cout, kemudian panahnya kemana? Kanan ya, seperti ini. Nah, kalau ada satu perintah seperti ini, maka ini dikatakan sebagai single operation ya, hanya satu operasi. Kalau hanya ada satu perintah, maka dikatakan apa? Single operation. Maka cost-nya, apa cost-nya? Biayanya, cost computation-nya itu lambangnya seperti ini. Ya, lambangnya cuma big O notation untuk menunjukkan hanya ada satu perintah. Satu perintah. Oke. Yang kedua, ini ada fungsi that iterate over a list ya. Jadi misalnya kita punya, kalau kita itu ada namanya list ya atau array ya. Kita punya list kayak gini. Ini ada data ya, ini ada data, misalnya ada data 10 berapa? 70, 100 gitu ya, 60 gitu ya. Ini apa? Ini kalau di Java namanya list ya. Ini adalah list. Kalau dalam bahasa pemrograman yang lain bisa dibilang array gitu ya atau yang lain. Ajan ya. Kita break dulu. Harusnya breaknya pas ajan ya.
Nanti minggu depan breaknya pas aja. Pak Rahmat ya. Lanjut ya. Kita nggak ada break yang 1 jam karena kita cuma 1 mata kuliah. Ya, oke. Jadi gambarannya gimana tadi? Kalau di list ya, di list ini kalau kita mau bikin dalam Python ada data namanya gitu ya. Di list misalnya kita punya my underscore list, kemudian di sini ada datanya 70, 80 gitu ya sampai berapa gitu ya. Nah, kalau kita punya data seperti ini ya, di sini apa? A function that iterate over a list. Jadi fungsinya dia akan mengakses setiap data yang ada di sini, gitu ya. Sebuah fungsi. Jadi kalau di Python kita bikinnya seperti ini. Misalnya for I atau for item gitu ya in my list kayak gitu ya kalau di Python ya, my list titik 2 misalnya print print item. Nah, ini dia akan melooping ya. Jadi my list kan ini my list. Kemudian item ini adalah setiap data yang ada di sini. Setiap looping ambil satu gitu ya. Di Java juga ada pasti ya. Nah, kalau fungsinya seperti ini, maka nilainya adalah seperti ini. N-nya ini adalah banyaknya item, gitu ya. Kalau itemnya ada 10 berarti O dalam kurung 10 gitu ya. Kalau tadi kan cuma 1 ya. Kalau ini berarti aksesnya banyaknya data gitu ya. A function that iterate over a list and print each item in the list ya. Jadi sebuah fungsi yang apa namanya? Iterate ya. Iterate itu ngelooping gitu ya. Ngelooping dalam sebuah, dan dia juga ngeprint setiap itemnya. The number of operation depend on the number of item ya. Jadi banyaknya operasi tergantung dari banyaknya item ya. Walaupun cuma 2 perintah seperti ini, tapi sebenarnya dia ada berapa kali looping sebanyak data yang ada di item yang ada di my list gitu ya. Berarti notationnya adalah n ini adalah banyaknya item. Nah, yang berikutnya adalah a function that compare every item in a list with every item in another list. Jadi gimana? Kita punya berapa list di situ? Kita punya 2 list. Jadi yang pertama adalah my list underscore 1 misalnya. Misalnya seperti ini. Kemudian yang kedua apa? My list underscore 2. Misalnya 10, 20, 30. Tapi yang kita lakukan apa? Kita melakukan for ya.
Jadi for-nya adalah untuk, jadi setiap item kita bandingkan, 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 gitu ya, seperti itu. Jadi setiap item kita bandingkan dengan item yang lainnya. Berarti ini minimal ada 2 for, ada for dalam for gitu ya. For item 1 in my list 1 for item 2 in my list 2. If item 2 greater than item 1, kayak gitu misalnya ya. Kalau if, maka kita misalnya print something. Nah, kalau seperti ini berarti ada for dalam for, ya, ada for dalam for. Ya, berarti operasinya adalah pangkat 2-nya. Ya, a function dan compare every item in a list with every item in another list, maka kenapa ada n pangkat 2? Karena kalau misalnya di sini ada 4 ya, di sini ada 4, di sini ada 4, berarti ada berapa perbandingan? Ada 16, nah, gitu ya. Oke, berarti semakin banyak data, maka dia semakin banyak operasi yang yang ini bisa dipahami ya? Bisa ya. Jadi banyaknya operasi yang dilakukan gitu ya. Kalau cuma satu print doang berarti cuma satu. Kalau kita mengiterate dalam sebuah, kalau dalam bahasa Python-nya list ya, maka dia ini adalah O dalam kurung N ini adalah banyaknya data. Tapi kalau kita membandingkan dua list ya, maka itu adalah N pangkat 2. Tapi enggak cuma itu aja. Nanti ada yang seperti ini. Ya. Jadi kompleksitas dari sebuah fungsi, dari sebuah operasi, dari sebuah perintah, nanti menunjukkan namanya sebuah fungsi atau sebuah aplikasi. Jadi semakin kompleks maka semakin lama prosesnya. Itu ya. Maka kalau CPU time lebih lama, memorinya juga lebih lama gitu ya. Itu namanya big O complexity. Ya, ini dikatakan seperti ini. Tadi kita bahas yang ini sama yang ini, gitu ya. Ya, jadi kalau seperti itu bayangkan kalau listnya datanya ada 4 juta. Ya, 4 juta list sama dengan 4 juta list ya berarti 4 juta pangkat 2 ya. Berarti perbandingannya itu banyak sekali. Aja. Ya. Nanti kan ini ada contoh yang lain nih. Jadi nggak cuma itu doang bisa. Jadi sebenarnya operasi yang 3 tadi bisa juga yang lain. Ya, pokoknya ini bukan kompleksitas dari sebuah kalau di sini bilangnya operation ya, dibilangnya operation. Oke, kenapa seperti ini nanti kita lihat alasannya kenapa seperti ini. Oke. 2.3 di pick ya, menggambarkan cost algorithm. Jadi yang dimaksud dengan cost algorithm itu bukan biayanya. Bukan biaya dalam dolarnya, bukan biaya dalam rupiahnya, tapi yang dimaksud dengan cost di sini adalah banyaknya operasi. Operasinya Anda jangan bayangkan misalnya operasinya cuma 1000 line number Pak gitu ya. Tapi kan di situ nanti ada looping, ada macam-macam ya. Jadi nggak harus line number executionnya printnya gitu. Ya oke. Jadi di sini dikatakan algorithm that require operation to explore as the size of the enterprise as the worst performing. Jadi dikatakan algoritma yang membutuhkan operasi untuk mengeksplor sebanyak dengan input yang dimiliki, dikatakan itu adalah berkinerja buruk gitu ya. Algorithm that require a more constant number of operation as the number of input increase are better. Jadi gini gambarannya. Misalnya ada masalah adalah find bisa find, bisa sorting ya. Misalnya kalau sorting
Ini sebenarnya di mata kuliah struktur data ya, di struktur data ada metode-metode yang namanya sorting. Ya, namanya apa? Sorting itu apa sih? Mengurutkan. Mengurutkan, tapi mengurutkan ini jangan Anda gambarkan cuma 10 data gitu ya, cuma 1000 data. Tapi misalnya mengurutkan, bagaimana kalau mengurutkan sampai 10 juta data. Nah, di sorting ini ya, atau misalnya di searching deh ya. Di searching, misalnya kita searching ya. Searching, kalau kita mencari searching data di 10 data, di 100 data ya, di 10 juta data itu kan akan ada berbeda ya. Nanti akan ada algoritma-algoritmanya ya. Ya, akan ada algoritma-algoritma untuk sorting atau searching gitu ya. Ini dibahas di struktur data. Kalau di sorting itu ada namanya bubble sort ya. Ada namanya bubble sort ya. Ada namanya merge sorts. Ya. Ada yang namanya heap sorts ya. Ada yang namanya selection sort. Percaya enggak? Ya, saya bilang saya ngajar struktur data tapi di SI ya. Sorry, ejaannya salah. Bubble sort. Ya. Kita tarik sini ya. Ini ada sorting. Oke, saya mau ngeliatin beberapa ya, sorting algorithm. Sorting algorithm. Oke, ini aja. Oke. Ya, jadi coba ya, ini bicara tentang big O notation. Ya, ini ya yang tadi saya bilang ya, ada quick sort, ada heap sort. Source mana betul? Nah, ini adalah cost yang kita bicarakan tadi. Ya, jadi masing-masing algoritma ada waktu terbaiknya, ada waktu terburuknya, ada waktu rata-ratanya. Nah, masing-masing algoritma ini nanti dia ada seperti ini ya. Nih ada ilustrasinya. Kita cari yang oke. So source. Ini di Python ya. Ini pakai. Nah, oke. Ini misalnya bubble sort yang dilakukan oleh sorting yang dilakukan oleh bubble sort ya. Prosesnya seperti ini. Jadi merah itu proses membandingkannya. Ya. Yang merah proses membandingkannya. Ingat ingin memiliki data kecil besar. Ini data awalnya. Ini data awalnya. Kemudian ketika yang merah itu jalan, dia membandingkan data satu dengan data yang lain. Itu namanya bubble sort. Nah, Anda bayangkan banyaknya proses yang dilakukan. Nah, itu adalah kompleksitasnya, itu adalah cost-nya. Saya tidak akan mendetailkan ini. Ini adalah quick sorts. Nah, ini kan lebih cepat ya. Atau tidak? Lebih cepat ya, untuk satu iterasi seperti itu. Ini kan datanya lebih banyak daripada yang tadi ya. Oke, itu namanya algoritmanya, itu metodenya, caranya. Dia kan lebih cepat ya, proses perbandingannya daripada yang tadi. Ya, jadi algoritma kita bicara cost, kita bicara banyaknya operasi yang dilakukan. Oke, kita lihat lagi cara yang lain. Ya, ini pakai heap sorts ya. Nah, ini pakai heap sorts. Oh, kok udah beres aja. Kita pakai yang lain lagi. Ya, ini ya. Ini adalah waktu yang dibutuhkan ya. Oke. Ya, saya nggak detail ya, tapi di situ sedang bicara satu algoritma yang berbeda memiliki cara yang berbeda, pendekatan yang berbeda, dan masing-masing cara memiliki cost, dalam hal ini banyaknya operasi yang berbeda. Namanya tadi apa? Big O notation ya. Big O notation adalah bagaimana kita mengukur complexity dari sebuah fungsi atau algoritma. Ya, kita lanjut. Ini ya, ini ada yang satu log n, log n, dan lain-lain. Ya, kita lanjut aja. Oke. Ya, di sini penekanannya adalah understanding, apa artinya? Understanding that different algorithm have different computation cost. Jadi
Pertama yang harus dipahami apa? Algoritma yang berbeda memiliki computation cost yang berbeda juga. Nah, tapi yang sedang kita bicarakan tapi operasi yang dilakukan. Walaupun lebih banyak gitu ya. It's important because addressing this entire process purpose of intelligence agar has apa artinya? Memahami bahwa algoritma berbeda memiliki biaya komputasi yang berbeda adalah penting karena ini kurang pas ya. Karena addressing this is the entire process of intelligence. Jadi apa artinya di sini? Menekankan pada hal ini ya. Jadi kita harus paham pertama algoritma memiliki computation cost yang berbeda. Dengan memahami ini maka kita akan paham bahwa intelijen algoritma itu akan menyelesaikan problem secara baik dan cepat gitu ya. Jadi kita harus paham algoritma punya computation cost. Computation cost berarti menunjukkan algoritma satu apakah lebih baik atau tidak dari algoritma yang lain gitu ya. Ya, oke. Kita lanjut aja. Ya, secara teori kita dapat menyelesaikan hampir semua masalah dengan brute force ya, dengan brute force ya. Kita coba satu-satu. Gambarannya kalau misalnya kita punya password gitu ya. Kita punya password. Passwordnya ada 6 digit, 1 2 3 4 5 6. Masing-masing di sini bisa 0 sampai 9, bisa A sampai Z, bisa A besar sampai Z. Ada berapa kemungkinan yang bisa terjadi, yang bisa kita berikan? Coba, 0 sampai 9 berarti berapa? 10 ya? 10. A sampai Z ada berapa? 26. A besar sampai Z, 26. Berarti ada berapa di sini? 26 tambah 26, 52 tambah 10, 62. Berarti 62 kali 62 kali 62 kali 62 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa kemungkinan di sini? Banyak. Coba banyak. Definisi banyak itu berapa? Definisi banyak itu. Ya, Anda harus berpikirnya tidak ibaratnya apa ya? Karena nanti sorry. Di mana kalkulator saya? Kalkulator. Ya, berarti berapa? 62 pangkat berapa? Pangkat 6 ya. Pangkat berapa? 500 sejuta semiliar. Ada 56 miliar kombinasi. Bisa nggak dicoba satu-satu? Bisa. Itu namanya ya kita bisa bikin program itu. Namanya apa? Brute force. Namanya brute force. Jadi metode yang nyoba satu-satu, kita bilang tadi ada 65 miliar katakanlah ya. 10 pangkat berapa? 9 tadi ya. Nah, ini kan salah satunya kan benar tuh ya. Kalau kita nyoba satu-satu bisa nggak? Lama sih Pak, ya. Tapi satu-satu ya. Butuh berapa lama? Satu proses butuh 1 detik atau berapa detik gitu ya. Itu bisa aja. Tapi ya ngapain juga gitu ya. Jadi di sini dikatakan secara teoritis kita dapat menyelesaikan hampir semua masalah dengan brute force yang mungkin sampai kita menemukan yang terbaik. Tetapi pada kenyataannya perhitungan bisa memakan waktu berjam-jam atau bahkan bertahun-tahun ya, yang membuat tidak layak untuk skenario dunia nyata gitu ya. Jadi pakai brute force nggak mungkin lah ya, nunggu setahun dulu gitu ya baru ketahuan gitu ya. Bisa aja nanti dibagi-bagi ya pakai kita, tapi nggak main di situ ya. Kita lanjut aja. Jadi di sini dikatakan apa? Ada metode yang nyoba semua kemungkinan. Sebenarnya nanti matematis semua ini. Oke. Almost any problem that requires a series of decisions to be made can be solved with such problem. Jadi dikatakan apa? Hampir semua masalah yang membutuhkan serangkaian keputusan yang dapat dibuat bisa menggunakan search algorithm ya. Kita sampai di sini
masalah-masalah yang menggunakan algoritma searching. Depending on the problem on the size of the search space, ya. Tadi yang search space itu yang tadi itu contohnya ya, yang 65 miliar tadi. Different algorithm may be employed to help solve it. Ya, coba kita bahasanya. Hampir semua masalah yang memerlukan serangkaian keputusan untuk dibuat dapat digunakan dengan algoritma pencarian. Tergantung pada masalah dan ukuran ruang pencarian, algoritma yang berbeda dapat digunakan ya. Saya pikir ini sudah dapat. Ya, di sini dikatakan in other words, a good solution will be found, but it might not necessarily be the best solution. Ya, when we speak about a good solution or optimal solution, we are referring to all. Oke. Jadi di sini penekanannya adalah kinerja dari performa dari solusinya. Ya nanti ini secara nggak sudah saya lihatkan ketika saya perlihatkan beberapa pilihan algoritma gitu ya. Oke, ini contohnya. Kita mulai masuk kepada contohnya ya. Nanti di sini kita mulai ada 2 slide lagi. Ada satu contoh in scenario in which sekarang kita masuk contoh yang masuk kepada searching algorithm. Contohnya adalah ada namanya maze. Apa itu maze? Labirin ya, ada labirin. Kemudian kita mencoba mencari jalur terpendek. Ini adalah model pertama kita. Apa itu model? Contoh pertama kita. Ini kita punya 1, 7, 8, 9, 10. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini namanya apa namanya masalah space-nya nih ya. Apa tadi dibilang itu? Istilahnya adalah search space-nya ya, itu adalah search space-nya. Akan seperti ini. Mas, ini masalahnya ini tanda apa? Ujung-ujungnya ini ada leader, kemudian yang bintang ini adalah goal-nya, gitu ya, ini adalah goal-nya. Kemudian yang hitam-hitam ini adalah barrier, apa barrier ini? Ya, halangan ya. Kemudian yang berarti ini juga halangan ya. Kemudian yang di sini adalah aturannya si player ini ke samping kanan, samping kiri atau ke bawah, tapi tidak bisa menembus barriernya. Ya, bisa cepat. Ya, kita nggak. Oke. Aturannya adalah ada berapa jalur sehingga player ini sampai kepada goalnya. Ini goal. Nah, syaratnya adalah enggak ya. Dia hanya bisa mengambil satu langkah gitu ya. Dia hanya satu langkah ya. Bagaimana satu orang masalahnya adalah karena komputer itu cepat banget ya. Jadi semua algoritma di belakangnya itu nggak kelihatan. Google Map juga seperti ini dasarnya. Google Map itu adalah mencari rute terpendek. Semua nanti ada constraint-constraintnya. Tapi karena ibaratnya kita nggak melihat kompleksitasnya itu di belakang, kita lihat pokoknya nyampe aja. Kita buka Google Map, kemudian kita pasang, kemudian kita tentukan kita mau kemana, langsung kita dikasih path-nya gitu ya, rutenya seperti apa. Kita lagi belajar basicnya banget gitu ya. Jadi semuanya itu di belakang semua ada kecerdasannya. Nah, yang kita pelajarin adalah kecerdasan tentang searching-nya. Ya, saya ikutin aja di sini. Kita lanjut ya. One scenario in which algorithm user is being stuck. Apa artinya stuck? Terjebak ya. Kita terjebak di dalam labirin. Ya. Kita terjebak dalam labirin, kemudian ya, katakanlah tadi itu yang bintang adalah pintu keluarnya ya. Attempting to find the shortest path. Mencari apa? Jalur terpendek. Jadi Google Map itu adalah jalur terpendek. Ya, nah itu ada kecerdasannya. Ya, kecerdasannya apa?
Gimana kalau kita balik algoritmanya? Kalau orang nggak cerdas tuh gimana? Tapi kita berbicara manusia ya, kita berbicara human-nya ya, manusia. Ya, kalau manusia ketika melihat masalah ini apa yang Anda lakukan? Komputer bisa paham ini enggak? Enggak ya. Manusia ketika melihat masalah ini dia bisa melihat alternatif enggak? Bisa. Tapi komputer nggak bisa lihat kayak kita. Bisa dipahami enggak? Jadi kalau kita lihat peta seperti ini, ya, ketika kita melihat peta seperti ini, kita paham, oh ini ya, oke, ada tembok-temboknya, bisa ngelangkah ya. Oke, berarti kalau saya ambil ke sini dulu misalnya ya, saya ambil ke sini gitu ya, sampai kan? Atau saya mau ambil ke sini gitu ya, sampai kan? Nah, masalahnya kalau misalnya ini adalah ya, binatang yang tidak memahami konsep tadi, misalnya gitu ya. Misalnya ini adalah pintunya, ini pintu keluarnya gitu ya. Kemudian di sini ada ya kucing lah atau apa gitu ya. Kemudian dia mencoba cari cara keluarnya. Kira-kira kucing atau anjing atau makhluk hidup lain sebinatang lah punya kecerdasan nggak? Bisa nggak dia keluar dari masalah di sini? Bisa ya. Tapi kira-kira di peta apa yang dia lakukan? Ini gelap nih, ini gelap, ruangannya gelap, apa yang kita lakukan? Nah, itu adalah gambaran dari melihat. Ya, berarti komputer bisa melakukan berapa kali uji cobanya? Banyak ya, banyak. Nah, itu adalah gambaran komputer menyelesaikan masalah seperti ini. Dicoba semua sama dia, tergantung dari algoritmanya. Nanti dihitungnya apa? Dihitungnya mana dari semua kemungkinan itu jalur terpendek dan berapa langkahnya, ya, seperti itu. Nah, nanti masuk di situ algoritmanya. Jadi ada beberapa algoritma. Jadi bayanginnya gini, bayanginnya adalah manusia dalam ruangan yang dimatiin lampunya, dia hanya bisa melangkah satu-satu dan ibaratnya dia cuma bisa merasakan oh atas bisa keluar, dia bisa seperti itu aja. Nah itu gambaran dari komputer. Jadi komputer itu kan cepat banget. Jadi kemungkinan yang ada di sini bisa dia coba sesuai dengan algoritma yang ada, ya sesuai dengan algoritma yang ada. Jadi satu algoritma nanti cara pendekatannya beda. Ada yang ke kiri dulu gitu ya, ada yang coba-coba gitu ya. Nah, ibaratnya misalnya dari masalah di sini ya, ada misalnya 100 kemungkinan. Dari 100 kemungkinan itu mana yang langkahnya paling pendek. Nah, itu adalah solve masalahnya. Ini baru berapa kali? 10 kali 10 ya. Saya ikutin aja di sini. Oke ya. Nah, di sini adalah misalkan kita berada dalam labirin yang terdiri dari berapa? 10 blok kali 10 blok gitu ya. Oke. There exists ya. Jadi sebenarnya ini adalah algoritma mencari jalur terpendek ya. Berarti jalurnya udah ada, cuma kita belum tahu aja yang mana gitu. Ya. There exists goal ya. Apa artinya di sini? Goalnya udah ada ya. Jadi jalur terpendeknya udah ada gitu ya. Jalur terpendeknya udah ada. Yang kita lakukan adalah kita ingin menemukan jalur terpendek itu. Oke, saya baca aja bahasa Inggrisnya. There exists a goal. Kok lama-lama ngap ya? There exists a goal. Jadi sebenarnya jalur pendeknya tuh udah ada, ya. Cuma nggak tahu yang mana, ya. Oke. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan there exists a goal that we want to reach, yang ingin kita capai. And a barrier that we cannot step into. Ya, ini yang masalah temboknya ya. The objective is to find a path to the goal. Jadi, jalur sampai pada tujuannya while avoiding barrier ya with as a few steps as possible. Ya, kemana aja, bisa ke utara, bisa ke selatan, bisa ke timur, bisa ke barat ya. Dalam contoh ini pemain tidak dapat bergerak secara diagonal gitu ya. Dia cuma bisa ke mana, ke utara, ke selatan, timur, sama barat gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Nah ini contohnya ya, tadi udah kita bahas ya. Oke, kita lanjutkan.
how can we find the shortest path? Ya, bagaimana kita menemukan jalur yang terpendek? Ya. Jadi mencari jalur terpendek adalah masalah kecerdasan. Ya, mencari kecerdasan. Kita pengen dari sini ke Monas, itu akan menjadi masalah kalau kita tidak memiliki kecerdasan. Kita ke Bandung dulu, mana dulu. Ini lebih kepada masalah waktu aja ya, masalah waktu lebih cepat lebih baik gitu. Mungkin di situ ada. Kalau kita pakai Google Map kan ya, kita tahu ya kemacetan di mana ya, informasi seperti itu. Wajibnya aktif kita bisa konsen ada kemacetan satunya. Gitu. Jadi apa masalahnya? Kalau pakai Google Map ya, kita tinggal pakai Google Map API-nya aja, udah jadi gitu ya. Ibaratnya kita levelnya di sini kita menggunakan API library punyanya Google. Kalau di sini kita lagi belajar Google Map itu seperti apa sih cara kerjanya, gitu ya, paham ya? Jadi kalau misalnya udah paham seperti ini, Anda implementasi ya bisa. Tapi kalau misalnya Anda pakai Android, kemudian Anda gabungkan beberapa teknologi, Anda gabungkan beberapa teknologi. Misalnya teknologi face recognition. Apa itu face recognition? Pengenalan wajah. Kemudian Anda gabungkan dengan Google Map ya. Google Map itu apa? Buat lokasinya ya. Kemudian Anda pakai Android ya, pakai smartphone gitu ya. Kemudian misalnya di sini kita pakai buat absen ya online yang nanti dia akan terekam pakai database, wajahnya kerekam, tempatnya di mana gitu. Tapi pakai smartphone. Ini berarti menggabungkan beberapa teknologi, tapi levelnya adalah beberapa API kita gunakan. Bisa apa enggak? Nanti skripsinya ini ya. Jangan salah. Yang ini tinggal make punyanya Google API-nya. Yang ini juga pakai. Ada satu library namanya face recognition. Anda nggak ngoding dari nol. Anda menggunakan library namanya face recognition. Di sini mau pakai apa? Mobile lagi belajar apa mobile? Flutter. Pakai Flutter, ya gitu ya. Nanti database-nya pakai apa? Postgre atau yang lain? Bisa? Apalagi yang kurang? Bisa kekejar nggak? Bisa dijual. Iya. Ya, kalau enggak ya gabung lah berapa orang gitu ya. Udah ya. Jadi kita sedang tidak belajar menggunakan Google Map API, kita sedang belajar bagaimana cara kerja algoritma dari Google Map gitu ya. Oke, udah ya. Jadi ya, by evaluating the problem as human. Jadi dengan cara mengevaluasi problem sebagai manusia ya, we can try each possibility and count the move. Jadi kita bisa apa? Mencoba setiap kemungkinan. Ya. Menggunakan apa? Menggunakan trial and error. We can find the path that are the shortest given that this maze is relatively small. Tapi masalahnya itu cuma 10 kali 10 gitu ya. Gimana kalau masalahnya adalah yang ini? Kira-kira manusia bisa nggak? Berapa kali berapa ini? Ya, masalahnya kayak gini. Kita bikin program mencari jalur terpendek dari poin A di sini sampai kepada poin ini, masuknya mana ini? Yang putih ya? Ya, ini ya, ini masuknya di sini. Kemudian dia keluar di sini. Cari rute terpendek dari A ke B. Bisa nggak manusia lakukan itu? Bisa sih. Ya, ya oke. Tapi kalau kita serahkan kepada mesin, bisa nggak? Bisa. Pertama, mesin itu cepat. Nomor 2, kita pakai algoritma. Nanti algoritmanya beda-beda. Ya, jadi ada yang cari kiri dulu gitu. Nanti kita lihat ya. Seperti itu. Nah, jadi masalah seperti ini bisa kita implementasikan dalam map tadi ya, atau dalam game gitu ya, bisa kita lakukan. Ya, nanti kalau mau sampai sini, sampai codingannya sampai habis, adalah nanti saya bisa cariin yang buat kayak game-game sederhana lah ya. Tapi kita di sini baru masuk di konsepnya dulu. Ya, oke.
kita lanjut ke mana tadi? Ini sudah ya. Oke, jadi kalau kita cuma dikasih 10 kali 10 bisa lah ya. Kita coba semuanya. Nah, coba kita lihat sekarang ya. Using the example maze figure 2.5 depict some possible path. Jadi di sini apa? Kemungkinan jalur yang diambil ya. Oke, nah di sini ada berapa? Di sini saya ambil satu-satu ya. Saya lihatin di sini aja. Kelihatan nggak? Ini adalah option yang pertama. Langkah yang diambil berapa? Ada 4 langkah ya. Apakah sampai kepada tujuan? Tidak. Gagal ya. Gagal. Kita lihat yang kedua. Oke. Yang kedua, langkahnya ada berapa? 1, 2, 3, 17 ya. Sampai goal? Sampai berapa langkahnya? 17 ya. 17. Kemudian yang berikutnya di sini, apa bedanya sama yang tadi? Yang tadi lurus dulu ya. Kalau yang ini, dia muter dulu ya. Dia muter. Boleh nggak sih? Ya, gambarannya tadi Anda ingat, kita berada di lowongan yang gelap dan kita cuma bisa melangkah satu langkah. Ya. Berapa langkah di sini perlunya? 23. Gitu ya. Kita ambil yang ketiga. Nah, ini kita ambil kiri dulu, mentok kita turun. Kemudian ini berapa langkah? 17. Yang pertama tadi 17 juga ya. Oke, kita lihat yang kelima. Di sini kita ambil berapa? 15. Nah, 15 ya. Nah, di situ sebenarnya yang jadi masalah itu adalah seperti kayaknya belum saya ini deh. Belum saya ambil. Saya ambil di sininya aja ya. Saya ambil di sininya aja. Sorry. Saya pengen ngeliatin sebenarnya ini pembahasan tentang struktur data ya. Tapi karena kita lagi di situ, kayaknya saya ambil di sini aja dulu. Mana dia? Nah, ini dia. Ya, coba Anda lihat di sini. Di sini berapa kali berapa di sini? Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini lagi bicara tentang apa di sini? Ya, ini minggu depan ya. Minggu depan pembahasannya, tapi saya mau ngeliatin dulu di sini. Oke, coba Anda lihat di sini. Kelihatan nggak? Ini adalah semua kemungkinan yang bisa diambil oleh player di sini. Coba kita lihat. Dari posisi yang dia nggak bisa kemana-mana kan, kecuali ke bawah kan? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ke samping? Nggak bisa. Oke ya. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini, berarti posisi yang pertama di sini, dia tidak ada pilihan. Dia pilihannya hanya bisa kemana? Ke bawah. Ini kayaknya saya ambil aja deh. Saya ambil. Ya, biar Anda dapat feel-nya. Oh gitu ya Pak. Nanti kalau udah ngerti, oh gitu ya Pak. Gitu doang. Cuma gitu doang Pak. Iya, cuma gitu doang. Nah, tapi kalau belum paham, maksudnya gimana Pak gitu ya. Tapi kalau udah ngerti, cuma gitu doang Pak. Iya, cuma gitu doang. Nanti kita lihat ya, apakah kita sampai di level itu. Ya, kelihatan? Kita lihat di sini. Kita berada di posisi yang mana? Ini ya. Posisi yang di sini. Oke. Ada berapa optionnya dia? Cuma satu. Dia bisa hanya ke bawah saja. Nah, berarti yang ini nih adalah posisi yang di sini. Ketika dia berada di sini, ada berapa kemungkinan yang bisa dia lakukan? Dua. Kemana aja? Dia bisa ke bawah, dia bisa ke kanan. Ingat, nggak bisa diagonal ya. Tidak bisa diagonal. Maka posisinya di mana? Nah, ini ya. Nah, perhatikan di sini. Ya. Ini udah berapa jalur di sini? Dua ya. 1 sama 2. Ada, ini baru 5 kali 5 ya. Nah, kita ambil merah yang pertama di sini. Ini bisa kemana aja nih? Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Betul? Yang ini ya. Yang ini. Oke. Kalau saya ambil yang merah yang di atas ini, bisa kemana aja? Bisa ke bawah, bisa ke kanan. Nah ini ya. Oke. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Nah, ini adalah semua kemungkinan ya, ini adalah semua kemungkinan ya
yang bisa diambil oleh player yang tadi. Ada berapa? 1, 2. Oh, dan ini dia mentok di sini ya. Ini mentok ya, nggak sampai ya. Ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa kemungkinan? 7. Kenapa yang ini nggak bisa? Ya, coba kita lihat. Kita lihat ini alurnya kemana dia. Ya, dia mentok dia ya, ibaratnya udah deadlock lah, udahlah gitu ya. Kemana aja dia? Yang pertama ke bawah, berarti ini ya, nggak kemana lagi. Kemudian kemana? Ke bawah lagi. Kemudian kemana? Ke kanan. Kemudian kemana? Ke atas. Kemudian kemana? Ke kanan. Ini ya. Kemudian kemana? Ke bawah. Kemudian, oke, berarti syaratnya nggak boleh mengulangi ini ya. Kenapa dia mentok? Ya, sebenarnya bisa nggak dia ke atas? Bisa aja ya. Ya, sebelahnya juga. Tapi ini maksudnya sudah dieksplor. Jadi nanti ada aturan, ada namanya frontier, ada namanya explore gitu. Jadi kalau sudah dieksplor nggak boleh lagi gitu ya. Nanti contohnya ada juga yang pakai peta langsung. Gitu. Dingin banget ya. Udah mulai kerasa ke depan ini. Matiin lah. Minta remote ke itu, minta remote ke akademik. Iya, ini kedepannya kerasa banget ini, apalagi di belakang. Sudah? Udah matiin lah. Udah bunuh satu lah. Sudah terlalu lama hasilnya. Udah, oke ya. Ya, saya mau masuk ke struktur datanya sedikit. Saya mau masuk ke struktur datanya, ya 10 menit, 15 menit, keluar ya. Kita masuk kepada, oke, ini bisa lah, 15 menit ya. Kita bubar jam berapa? 12.45, 12.50? Apa jam 1? Sesuai jadwal aja. Oke, jam 1 ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, masalah tadi itu konsepnya. Sekarang kita masuk kepada bagaimana kita merepresentasikannya dalam komputer. Ya. Oke, di sini ada pernyataan when representing data and information in a way that computer can understand. Ya, jadi tadi caranya seperti tadi. Gimana caranya supaya komputer ngerti, gitu ya. Jadi representasi datanya, representasi informasinya itu seperti apa? Ya. We need to encode it logically so that it can be understood objectively. Jadi kita harus mengkodingkannya, kita harus mengkodekannya secara logik ya. Nanti di sini nanti larinya kepada struktur data ya. Struktur data yang kita gunakan itu seperti apa? Okay, although the data will be encoded subjectively by the person who perform the task, there should be a concise, consistent way to represent it. Jadi dikatakan meskipun data akan dikodekan secara subjektif oleh orang yang melakukan tugas, harus ada cara ringkas dan konsisten untuk merepresentasikannya. Jadi tadi itu konsep di sehari-harinya, sekarang kita masuk bagaimana ngodenya, gimana ngodingnya, gimana implementasinya dalam program. Ya. Habis ini saya kasih codingan dalam Java, pahami tambah-tambah gitu ya. Oke, itu langkah-langkahnya. Ya, jangan langsung ngasih coding dulu ya, nggak belajar konsep ya. Tetap harus belajar tentang konsepnya ya. Nanti keblinger ya. Nah, ini codingnya dari mana gitu ya. Ya, biasanya orang coding itu sebelumnya prosesnya ada business analis dulu kan ya. Jadi ada proses sebelumnya. Ya, kita lanjutkan. Let's clarify the difference between data and information ya. Mari kita perjelas apa perbedaan antara apa? Data dan information. Apa data? Data is a raw facts about something. Apa artinya di sini?
Data adalah fakta tentang sesuatu, fakta mentah ya. Apa itu information? Information is an interpretation of those facts ya. Oke. Ya, saya tidak menambahkan lagi di sini. Coba kita tambahkan. Apa? Informasi adalah interpretasi dari fakta-fakta yang memberikan wawasan tentang data dalam domain tertentu ya. Kalau 100 derajat punya arti yang berbeda enggak? Dalam Celsius atau dalam Fahrenheit. Ya, karena konteksnya berbeda ya. Kita pakai seperti ini, banyaklah contohnya. Informasi membutuhkan apa? Konteks seperti ini, dan pemrosesan data juga memerlukan makna. Oke, kita lanjut aja. Oh, ini ada contohnya. Apa contohnya? As an example, each individual distance travel in the maze example is that. Apa artinya? Langkah yang diambil oleh seseorang dalam maze itu adalah data. Ya, berapa langkahnya dia gitu ya. Tapi apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah the sum of the total distance travel. Itu adalah informasi. Depending on the perspective of the level detail and desired outcome ya. Coba kita lihat bahasa Indonesianya. Apa? Setiap jarak yang ditempuh individu dalam labirin adalah data dan jumlah total jarak yang ditempuh adalah informasi. Tergantung pada perspektif, tingkat detail dan hasil yang diinginkan. Mengklarifikasikan sesuatu sebagai data atau informasi dapat menjadi subjektif ya untuk konteks dan data orang atau tim. Ini contohnya. Apa data itu? Data itu adalah langkah-langkahnya. Ya, apa informasi? Informasinya ini nih. Ibaratnya data yang diolah itu akan menjadi informasi. Di sini yang kita olahnya apa? Oh, ternyata ada 9 langkah ya. Jadi setiap stepnya adalah data, tapi akumulasinya adalah informasi. Informasinya apa? Ada 9 move gitu ya. Ibaratnya kalau konsepnya apa? Informasi adalah data yang sudah diolah gitu ya. Oke, gampangnya gitu aja. Nah, kita masuk kepada data structure ya. Oke, kita masuk di sini. Apa itu data structure? Data structure atau struktur data adalah konsep di dalam ilmu komputer yang digunakan untuk merepresentasikan data in a way that is suitable for efficient processing. Apa artinya? Struktur data adalah konsep dalam ilmu komputer yang digunakan untuk merepresentasikan data dengan cara yang sesuai gitu ya. Nanti langkah-langkahnya itu mau kita taruh di mana? Contohnya, a data structure is an abstract data type ya, ADT namanya, abstract data type consisting of data and operation organized in a specific way. Nanti kita lihat detailnya. Data structure we use is influenced by the context of the problem and desired goal. Jadi struktur data apa yang digunakan tergantung dari masalahnya nanti gitu ya. Kayak gimana Pak struktur data Pak? Oke, yang pertama misalnya contoh struktur data adalah apa di sini? Array. Apa itu array? Yang tadi ya. Jadi kalau dalam Python sekali lagi kita punya struktur data namanya apa? List ya. Kita punya list. Ini adalah salah satu built-in namanya. Built-in. Apa artinya built-in? Data structure. Jadi tipe data yang di built-in data structure yang dibikin oleh Python ya. Jadi konsepnya dia adalah collection data type. Apa artinya collection? Apa artinya collection data type? Dia tipe data yang bisa menyimpan data lebih dari satu. Kemudian ini adalah heterogen ya. Apa artinya? Heterogen itu dia tidak hanya menyimpan satu tipe data, tapi kita bisa menggabungkan antara integer, float, sama string dan lain-lain. Yang berikutnya di sini ada kita bisa tambahkan data di belakang gitu ya, append gitu. Kita bisa insert data gitu ya, pakai metodenya ya.
di posisi tertentu ya, datanya berapa gitu. Ini sudah struktur datanya. Ya, struktur data itu ibaratnya apa namanya? Tadi ya, collection data type, heterogen, kemudian fungsi-fungsinya apa. Jadi kalau kita punya data, sebenarnya bisa saya tampilkan nanti ya, tapi kita stick aja dulu ke sini biar nggak kemana-mana. Gimana tadi? Ya, oke. Dikit lagi kok. Ini ya, itu adalah mana tadi? Contohnya adalah an example of data structure. Apa contohnya? Array ya. Array. Apa katanya array? Is a simply a collection data type ya. Different type of array have different property that make them efficient for different purpose ya. Property itu apa ya? Kayak atribut ya. Depending on the program language used, an array could allow each value to be a different type. Ini yang tadi saya bilang ya, bisa heterogen or require each value to be same type ya. Kalau array kan hanya satu tipe yang sama ya, tapi kalau yang lain bisa juga berbeda tipenya. May disallow duplicate value. Bisa juga ada tipe data yang tidak mengizinkan adanya data yang berulang gitu ya. Itu kalau di Python namanya tuple ya. Tuple itu bukan tuple, sorry. Ada list, ada set ya, pakai set. Kalau tuple itu masih bisa. Jadi kalau kita pakai set itu tipe data, struktur data yang tidak ada data yang sama gitu ya. Kalau ada data yang sama maka dianggapnya satu. Itu di Python ya. Oke, this different type array usually have different name. Oke, sama-sama ya. Jenis array yang berbeda biasanya memiliki nama yang berbeda. Tadi sudah saya jelaskan beberapa yang di Python ya. Apa aja tadi? List, kemudian set, kemudian tuple, kemudian dictionary. Nah, dictionary ini kalau di bahasa pemrogramannya namanya JSON ya. Jadi kalau kita mengirimkan data di internet ya formatnya adalah JSON. Nah, sebenarnya kalau di Python itu namanya dictionary. Nanti kita bisa convert langsung. Mungkin sintaknya sedikit berbeda ya. Satu lagi misalnya string. String juga tipe data ya, string. Ya, string juga collection data type ya kalau di bahasa pemrograman juga sama ya, seperti itu. The feature are constraint of different data also enable more efficient computation. Apa artinya di sini? Fitur dan batasan dari struktur data ya. Ada nanti struktur data namanya stack ya. Ada struktur data namanya apa? Queue gitu ya dan lain-lain ya. Nanti kita lihat tree dan lain-lain. Nah, ini contoh dari struktur data. Ini apa? Ini adalah array, ini apa? Ini stack. Kalau stack itu seperti tumpukan piring atau tumpukan buku. Kita hanya bisa naruhnya di atas dan kita bisa ngambil yang paling atas, push sama popnya. Kalau queue ini seperti antrian ya. Jadi kita bisa menambahkan di depan, kita bisa ngambil di atas. Ya, kalau linked list beda lagi. Kalau linked list ini ibaratnya di memori dia tidak berurutan ya. Nanti kita ada pointernya di sini. Nah, nanti yang banyak dipakai adalah tree ya sama graph gitu. Kalau ini struktur datanya seperti ini. Ya, ini data. Jadi di sini ada data, sebagian data, sebagian pointer, sebagian data, sebagian pointer ya. Nanti kita lihat implementasinya. Nanti ketika ngoding kita ngoding kayak gini. Nah, kita ngoding tree-nya, implementasinya. Ya, tapi tergantung kita mau main di level mana. Benar-benar ngoding dari nol atau kita sudah ada library yang sudah ada di Java gitu ya atau di Python kita tinggal pakai aja. Tapi konsepnya yang kita harus pahami adalah setiap struktur data ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya, kalau stack itu kita bayangkan adalah buku yang kita tumpuk di mana kita hanya bisa taruh di paling atas, ngambil paling atas. Itu adalah stack. Kita nggak bisa ngambil di tengah, kita nggak bisa ngambil di paling bawah. Kalau itu kayak antrian. Kalau antrian first in first out. Yang pertama kali datang dia yang pertama kali keluar. Kalau stack itu berarti apa? Last in first out gitu ya. Kalau ini apa? First in first out. Kalau linked list ini sebenarnya lebih kepada pointernya ya. Ini disebut juga pakai pointer ya, object reference-nya. Jadi nanti satu node ini dia punya ada datanya,
Selain itu dia punya pointer ke data berikutnya, ada dua berarti data berikutnya. Nah ini struktur datanya. Jadi yang dikatakan menyimpan datanya, ya menyimpan stepnya macam-macam nanti kita lihat. Data jadi struktur data katakan and graph are ideal for representing data in a way that search algorithm can. Jadi untuk masalah-masalah search, maka struktur data yang paling bagus digunakan apa? Tree sama graph, gitu ya. Jadi kita ibaratnya kalau kita ambil jalur terpendek ya, satu kota terhubung dengan kota yang lain gitu ya, maka kita bisa dapat oh di sini kota ini terhubung dengan kota yang lain. Itu bisa pakai tree atau graph. Oke. Udah jam berapa? Oke. Nah, udah ya. Kita berhenti di sini aja. Nanti kita lanjut minggu depan kita masuk ke masih struktur datanya dan kita mulai masuk kepada 1-2 algoritmanya. Gitu ya. Kalau sudah selesai, kita bisa coba-coba codingannya. Oke, sudah bisa diterima? Sudah ya. Saya pikir dengan saya mengikuti e-book ini, struktur berpikir atau struktur buku ini sudah bagus ya. Kalau saya ini ibaratnya buku-buku yang edisi-edisi tahun-tahun terakhir ya. Kalau saya kasih yang diberikan di universitas negeri misalnya ya, dia bahas sampai matematiknya gitu ya, detail banget. Saya pikir enggak lah ya, nanti kitanya mual-mual ya. Walaupun sebenarnya bisa aja saya kasih seperti itu, tapi kita custom aja, sesuaikan. Saya pikir saya pakai referensi buku ini masih bisa. Nanti kita bisa sampai konsepnya, kemudian kita bisa pada implementasinya ya. Jadi kalau ngoding itu jangan tahu langsung kepada ngodingnya ya. Kalau kita bicara AI gitu ya, kita belajar konsepnya. Jadi kalau ngodingnya proof of concept ya, proof of concept. Ya, oke. Kalau sekarang kita lagi belajar apa? Kita lagi belajar konsepnya. Nanti konsepnya sudah dapat, tinggal kita buktikan dengan menggunakan atau kita implementasikan menggunakan codingan, gitu ya. Domainnya AI ya. Di sini bukan database, di sini bukan web. Walaupun nanti kita gunakan itu juga, gitu ya. Jadi AI. Ya. Kalau kita mau pakai web bisa aja gitu. Ada buku ini, saya pikir sudah apa bagian AI dan algoritma wah ya banyak banget kita bahas. Nanti kita lihat satu masalah bisa kita solve dengan algoritma yang berbeda-beda. Algoritma yang ya, jadi ibarat algoritma yang nyari dulu ya. Juga algoritma yang nyari sebelah kirinya dulu nih, searching aja sebelah sini ya. Sampai ketemu yang paling kecilnya gitu. Dicari semua sama dia atau dia nyarinya di sini dulu. Ya, itu udah dua algoritma itu ya. Nih saya loh, katanya berhenti, Pak. Saya 2 menit ya. Misalnya kalau ambil di sini ya, kemudian saya taruh di sini ya. Gini ya. Ini ada dua algoritma yang berbeda. Satu algoritma dia nyari jalur terpendek, caranya gini. Di searching semua, searching sampai ketemu di sini. Gitu ya. Itu namanya breadth first search gitu ya. Ada algoritma yang nyarinya sebelah kiri dulu. Oh, udah ketemu nih, ya sudah udah ketemu ya. Kalau belum ketemu dia nyari lagi. Dia nyari lagi.
nanti dalam perkembangannya algoritmanya diperbaiki lagi, sampai ada algoritma yang dia bisa mundur gitu ya. Tapi itu udah agak kompleks ya. Nanti kita lihat yang sederhananya dulu. Itu domainnya algoritma AI yang tergolong algoritma tua ya. Bisa dipakai di game, bisa dipakai di Google Map, bisa dipakai di jalur terpendek. Gitu ya. Jadi saya nggak kasih konsepnya aja, tapi siap-siap nanti kita ngoding juga. Tapi ngodingnya ngoding anak AI ya, bukan ngoding anak ya. Jadi ada yang namanya CS ya, ada yang namanya SE. Apa itu SE? Software Engineering. Apa itu CS? Computer Science. Jadi kalau sekarang itu Anda lagi menjadi anak Computer Science. Ini juga bagian dari TI ya. Jadi TI itu ada, jadi lama juga ya. Ada yang EE-nya, ada yang SE-nya, ada yang CS-nya, ada yang IS-nya, ada yang ini adalah information system, ini adalah information technology, ini jadi anak SI, yang ini adalah SE sama CS-nya ini jadi anak TI ya, software engineering lebih kepada codingannya, database, web semua di sini. Tapi kalau bicara algoritma, bicara tentang matematis, ya itu computer science. Kalau di sini ngoding di hardware-nya, microcontroller dan macam-macam. Ini SK. Jadi sebenarnya komputer kalau di Indonesia diadaptasinya menjadi 3. SI, TI sama SK. Tapi kita enggak. Apa? Yang mana? SK. Oh, SK ini sistem komputer. Sistem komputer. Ya, sistem komputer itu ngoding tapi di level hardware-nya. Biasanya di teknik elektro. Tapi juga sebenarnya di kampus komputer juga bisa. Cuma ini susahnya di dosennya. Karena ada basic elektronya juga di sini. Nah, belajar IT dasar sebenarnya juga ada irisan di sini. Jadi anak CN itu ada irisan di sini sebenarnya anak CN. Ya, karena dia bisa ke hardware-nya juga kan, dia ngerti hardware jaringannya juga gitu ya. Ya, kalau yang apply itu anak SI sebenarnya. Ya, jadi dia hanya bicara tentang apply-nya, teknologinya apply dia make ya. Information teknologi sama apa? Information system. Pernah dengar nggak ini? Pernah ya. Oke, sudah sampai sini aja. Ya, jangan takut buat sesuatu yang sulit ya. Kalau sama saya pengennya yang susah gitu ya. Kalau yang gampang saya nggak mau gitu ya. Skripsi saya nggak mau yang gampang ya, pengennya susah. Kalau gagal gimana? Ya coba lagi ya, kayak gitu. Ya, jadi jangan takut ya mencoba ya. Kalau udah takut duluan ya nggak bisa nyoba ya. Kalau udah nyoba kan tahu bisa apa enggak. Ya, saya akhiri. Ada pertanyaan nggak Mas Aldi? Cukup ya. Ini masih konsep-konsepnya, ini ibaratnya masih buka-buka yang luar-luarnya gitu ya. Nanti kalau sudah langsung kita masuk ke programmingnya ya. Saya dulu pernah belajar Java ya, tapi kalau secara programmer saya bukan programmer ya. Saya ngerti konsepnya dasarnya aja ya. Kalau ke programmer saya nggak ngajar seperti ini ya. Ya walaupun ada praktisi juga yang ngajar gitu ya. Jadi konsep-konsep dasar nanti kita bisa pelajari di codingannya ya. Cukup ya, kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di rumah masih ada nggak ini? Ada Pak. Ada.